warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Yuni Pradina, NIM 2055201043. Muhammad Taufik Renradi, NIM 205520101024. Bahrul Mahfud, NIM saya 2015201044. Dari kelompok 4, kelas A2 Malam. Di sini akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu hipermedia dan multimedia. Yang pertama ada sejarah hipermedia. Lalu hipermedia meliputi grafik, teks, video, dan sound. Ciri-ciri hipermedia: 1. Memiliki link. 2. Mempunyai efek multimedia. Contohnya teks, grafik, animasi, dan suara. 3. Membenarkan informasi dilingkan dalam media. Apa itu hipermedia? Menurut Nelson, pada tahun 1974, hiperteks menggambarkan dokumen non-sekuental yang terdiri dari teks, audio, dan informasi visual yang disimpan dalam sebuah komputer yang digunakan sebagai media penghubung dan penjelas sebuah informasi ke dalam jaringan yang lebih besar atau web. Tujuan dari hiperteks adalah untuk melibatkan informasi yang bertekstur, di mana kata, suara, dan animasi atau gambar bergerak dapat dihubungkan dengan beragam cara, agar pengguna merasa bahwa karakteristik paralel hiperteks bersifat asosiatif, sehingga dapat membuat web sebagai kegiatan pendidikan yang kreatif. Hipermedia mengacu pada software komputer yang menggunakan elemen dari teks, grafik, video, dan audio, dihubungkan pada suatu jalur, di mana pengguna dengan mudah dapat bergerak dengan suatu informasi. Pengguna memilih jalan khusus sesuai dengan gaya belajar dan memproses informasi sendiri. Menurut sifatnya, pengguna menyediakan lingkungan belajar yang interaktif dan eksplorasi. Hipermedia didasarkan pada teori kognitif tentang bagaimana struktur pengetahuan orang dan bagaimana mereka belajar. Ini dirancang untuk menyerupai cara orang mengatur informasi dengan konsep-konsep dan hubungan mereka. Hubungan ini adalah asosiasi ide-ide dari informasi yang mereka peroleh. Misalkan, ketika kita berpikir tentang sepeda, kita akan dihubungkan dengan suatu ide tentang transportasi dan rekreasi. Lalu ada contoh hipermedia. Contoh hipermedia adalah World Wide Web. Sedangkan contoh dari multimedia standar adalah presentasi bioskop non-interaktif. Alasannya karena tidak adanya hiperlink. Dalam aplikasi berbasis web, informasi yang disajikan dalam pendekatan hipermedia yang dimungkinkan untuk melakukan pengolahan melalui antarmuka web. Selanjutnya ada fungsi hipermedia. 1. Untuk bergerak dalam serangkaian informasi tanpa harus melalui struktur yang telah ditetapkan. 2. Untuk browsing, pengguna dapat browsing, bernavigasi melalui informasi dengan memilih rute yang menarik. 3. Untuk link, pengguna bisa membuat link atau koneksi mereka sendiri dengan sebuah informasi. Dan yang keempat, untuk authoring, pengguna bisa membuat atau menulis koleksi informasi khusus mereka sendiri dengan cara menghubungkan atau menambahkan teks, grafik, serta audio yang mereka inginkan. Selanjutnya ada tujuan hipermedia. Memperbolehkan pengguna untuk bergerak dalam serangkaian informasi tanpa perlu melalui struktur yang ditetapkan. Sistem hipermedia komputer juga dapat digunakan pada tujuan yang berbeda. 1. Browsing. Pengguna browsing atau navigasi melalui informasi dengan memilih rute yang menarik. 2. Link. Pengguna dapat membuat koneksi atau link mereka sendiri dengan sebuah informasi. 3. Authoring. Pengguna dapat menulis atau membuat koleksi informasi khusus mereka sendiri dan menambahkan atau menghubungkan teks, grafik, dan audio yang mereka inginkan. Lalu ada perkembangan hipermedia.
Hipermedia merupakan suatu konsep yang bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Beberapa software programming menyediakan program link untuk mengakses data internal dan sistem nodes untuk mengakses data dari eksternal directory atau file. Software pengembangan multimedia populer seperti Adobe Flash, Macromedia Maker, Maxware, dan Microsoft Office juga sudah dilengkapi dengan fitur hipermedia mandiri yang bisa mengakses dengan mudah informasi di dalam proyek atau dokumen maupun diintegrasikan dengan eksternal file baik dalam perangkat yang sama maupun internet. Selain itu, pengembangan multimedia memberikan fasilitas penggunaan editor HTML, memberikan layanan hypertext dengan berbagai metode. Skrip HTML paling sederhana untuk hypertext dapat dilakukan melalui tag. Teks yang dilingkan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Penggunaan hyperlink juga dikembangkan untuk keperluan bersifat menarik, seperti yang ada pada software-software dokumen seperti Microsoft Office, LibreOffice, dan Google Docs. Dalam software tersebut, hypertext digunakan untuk mengakses konten lain di dalam file yang sama atau link keluar, baik itu di dalam perangkat yang sama ataupun ke media luar. Beberapa software dokumen untuk presentasi seperti PowerPoint, Impress, dan sejenisnya memanfaatkan multimedia untuk menghasilkan efek transisi yang menarik dan informatif. Pada beberapa software yang menyediakan editor form and programming language seperti JavaScript, seperti Macromedia Flash Maker, hypertext bahkan dijadikan dasar sebagai action untuk menjalankan animasi. Contoh skrip HTML dari Hypermedia itu seperti ini. Hypermedia Design Model. Terdapat 4 jenis konsep ini dari desain hypermedia atau Hypermedia Design Model, yaitu 1. In the large atau susunan dan perilaku aplikasi hypermedia secara menyeluruh. Yang kedua, ada in the small atau rincian perilaku aplikasi secara parsial berdasarkan fungsinya. Dan yang ketiga, struktur atau in the large to the in the small, yaitu kerangka dasar penyusun aplikasi. Dan yang terakhir itu ada dynamics atau in the small to in the large, yaitu sistematika yang muncul pada user ke aplikasi. Multimedia. Ini adalah contoh yang meliputi gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Pengertian tentang multimedia. Multimedia itu adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga dioperasi oleh dunia game. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri atau individu. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem e-learning. Secara etimologi, multimedia berasal dari kata multi, yaitu bahasa Latin yang berarti nouns, yang berarti juga dalam bahasa Indonesia banyak, bermacam-macam, dan medium atau bahasa Latin yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Kata medium dalam American Heritage Electronic Dictionary pada tahun 1991 juga diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Sejarah multimedia. Istilah multimedia diciptakan oleh Bob Goldstein. Kemudian Bob Goldstein untuk mempromosikan
Juli 1966. Pembukaannya atau Legworks di Lee Orsin menunjukkan di Southampton, Long Island pada tanggal 10 Agustus 1966. Richard Albarino dari Variety meminjam terminologi melaporkan gagasan Songscribe Comic Bob (Washington Square Goldstein) yang Lightworks adalah multimedia terbaru musik kam visual untuk disebut sebagai diskotik tarif. 2 tahun kemudian, pada tahun 1968, istilah multimedia adalah kembali disesuaikan untuk menggambarkan karya seorang konsultan politik, David Sawyer, suami Iris Sawyer, salah satu produsen Goldstein di Lee Orsin. Dalam selang 40 tahun, kita telah diambil pada makna yang berbeda. Pada akhir 1970-an, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan presentasi tersendiri dari multiproyektor slide diatur untuk melacak audio atau rujukan. Namun, pada tahun 1990-an, multimedia mengambil makna saat ini. Multimedia menurut para ahli. 1. Kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output media ini dapat berupa audio (suara atau musik), animasi, video teks, grafik, dan gambar. Turkban, DKK 2002. Alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video adalah Robin dan Linda pada tahun 2001. Multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstadter pada tahun 2001 adalah memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tools yang memungkinkan pemakaian berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Multimedia sebagai perpaduan antara teks, grafik, sound, animasi, dan video untuk menyampaikan pesan kepada publik pada tahun 2007. Multimedia merupakan kombinasi dari data teks, audio, gambar, animasi, video, dan interaksi pada tahun 2008 oleh Zembri. Komponen multimedia. Komponen multimedia itu terbagi menjadi 5, yaitu teks, grafik, animasi, video, dan audio. Teks. Teks adalah simbol berupa medium visual yang digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. Teks memiliki berbagai macam jenis bentuk atau tipe. Sebagai contoh, Time New Romance, Arial, Comic Sans, MS. Satuan dari ukuran suatu teks terdiri dari length dan size. Length biasanya menyatakan banyak teks dalam sebuah kata atau halaman. Size menyatakan ukuran besar atau kecil suatu huruf. Standar teks memiliki size 10 atau 12 poin. Semakin besar size suatu huruf, maka semakin tampak besar ukuran huruf tersebut. Grafik. Grafik adalah suatu medium berbasis visual. Seluruh gambar 2 dimensi adalah grafik. Apabila gambar dirender dalam bentuk 3 dimensi atau 3D, maka tetap disajikan melalui medium 2 dimensi. Hal ini termasuk gambar yang disajikan lewat kertas, televisi, ataupun layar monitor. Grafik bisa saja menyajikan kenyataan atau reality, atau hanya berbentuk ikonik. Contoh grafik yang menyajikan kenyataan adalah foto, dan contoh grafik yang berbentuk ikonik adalah kartun seperti gambar yang bisa dipasang di pintu toilet untuk membedakan toilet laki-laki dan perempuan. Grafik terdiri dari gambar diam dan gambar bergerak. Contoh dari gambar diam yaitu foto, gambar digital, lukisan, dan poster. Gambar diam biasa diukur berdasarkan size atau seiring disebut juga canvas size dan resolusi. Contoh dari gambar bergerak adalah animasi, video, dan film. Selain bisa diukur dengan menggunakan size dan resolusi, gambar bergerak juga bisa memiliki durasi. Audio. PC multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, dan efek suara. Seperti halnya grafis
dapat membeli ataupun menciptakan sendiri. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Dengan video, kita bisa membuat suatu karya yang kita peroleh dan menjadikan suatu video agar bisa ditayangkan dan bisa ditonton oleh semua masyarakat. Animasi hasil olahan dari komputer yang berupa gambar gerak dari sebuah objek yang telah disusun secara khusus dengan memperhatikan alur dan waktu tertentu. Beberapa metode yang digunakan dalam multimedia. Yang pertama, berbasis kertas, paper-based. Contohnya buku, majalah, brosur. Berbasis cahaya, contohnya slide show, transparasi. Berbasis suara, contohnya CD players, tape recorder, radio. Berbasis gambar bergerak, contohnya televisi, VCR, dan film. Berbasis digital, contohnya komputer. Kelebihan multimedia. Kelebihan dari multimedia adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Lembaga riset dan penerbitan komputer yaitu Computer Technology Research CTR menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang dilihat, didengar dan sekaligus dilakukan. Selanjutnya, software multimedia seperti viewing untuk melihat hasil pengolahan multimedia, Winamp dan Power DVD. Capturing untuk mendapatkan hasil rekaman yang didapat melalui device multimedia. Contohnya software scanner, capture, dan camdic. Editing untuk mengolah bahan multimedia menjadi sebuah sajian. Contohnya Adobe. Authoring software multimedia untuk keperluan interaktif. Contohnya Director atau Flash. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.